Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di kelas kita di saat ini. Tentunya di kelas online untuk mata pelajaran desain grafis percetakan. Pertama-tama sebelum kita masuk ke topik inti pelajaran kita saat ini, saya akan sapa dulu satu-satu karena ini kelas online secara daring. Karena ini juga di recording, jadi saya akan sapa satu-satu yang ada di rumah. Sambil yang di rumah menyalakan kamera. Untuk Sela, Niki, dan Natasha yang sudah join saat ini, yang sudah gabung, silakan aktifkan kamera kalian. Karena kita di sini adalah kelas online. Kelas online bukan berarti kelas tapi kita cuma lepas segitu saja. Tapi di sini kita ada tatap muka. Tatap muka tapi secara online. Makanya dibuat seperti ini, dilakukan seperti ini, dan juga mungkin ini juga bisa jadi
untuk mungkin ke depannya atau kalian sudah kelar, sudah lulus, kalian juga bisa lihat. Karena ini juga di recording, di-upload di YouTube. Jadi kapan saja kalian bisa lihat di situ. Untuk mungkin bisa melihat kembali atau ada pembelajaran yang kelupaan atau hal-hal yang lain bisa lihat di sini. Karena proses pembelajaran kita seperti ini, jadi dilaksanakan seperti ini juga. Oke, yang sebelum ada Sheila yang belum aktifkan, Bunga, silakan. Sebenarnya jam 9 sudah standby, karena biasanya 5 menit sebelumnya itu ada waktu persiapan. Waktu mundur, hitung mundur yang saya buat itu supaya kalian lihat, sudah tinggal berapa menit lagi kita akan mulai. Biasanya selesai dari 5 menit itu, kita sudah siap untuk melaksanakan. Tidak ada lagi atur-atur gitu. Jadi sudah standby. Biasanya informasi juga sudah disampaikan jauh sebelumnya. Oke, sudah ada Richard. Silakan join, aktifkan juga kamera untuk Richard dan Bunga. Oke, tidak mau panjang lebar karena kita juga waktu kita sangat terbatas di pertemuan ini. Pertemuan Zoom karena kita lewat Zoom juga yang tidak full versi, yang tidak berbayar, gratisan. Tentunya berharap bisa mengoptimalkan waktu yang ada. Oke, pembahasan kita atau pembelajaran kita masih seputar aplikasi. Yang dulunya kita sudah bahas tentang aplikasi vektor, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi penggunaan aplikasi bitmap. Bitmap. Yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi pengolahan foto atau digital imaging yang menduplikasi atau mungkin yang berkaitan mengenai gambar-gambar yang lebih tajam lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tentu di sini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Adobe Photoshop. Bagi yang belum memiliki atau belum ada aplikasinya, silakan cek di internet atau boleh saja minta ke Sir. Nanti Sir akan buat linknya, akan masukkan ke Google Drive supaya kalian bisa download di situ. Atau bisa juga langsung ke download saja di situ. Tapi satu syarat di sini adalah kita harus memiliki komputer dulu. Karena aplikasi ini bukan aplikasi untuk digunakan di handphone, di gadget yang lain, tapi yang jelasnya bekerja hanya di Mac OS atau Windows OS. Oke, ini tampilan awal tentunya yang sudah dijelaskan. Berbicara soal aplikasi ini, tentunya aplikasi ini berkaitan sekali dengan aplikasi sebelumnya. Karena dia satu perusahaan yang sama, satu developer yang sama, maka secara tampilan atau hal-hal yang lain itu mirip. Dan juga cuma membedakan hal seperti itu. Yang satu aplikasi untuk pembuatan gambar-gambar secara vektor, kalau yang ini untuk dalam bentuk bitmap. Nah, ini sudah dijelaskan yang lalu, di pertemuan kita waktu yang lalu, yang sudah lewat. Nah, ini tentunya ketika kita ingin membuat lembar baru, tentunya kita harus men-setting untuk semuanya, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya kita lewati saja sih. Oke, untuk diameternya kita buat 1x1 saja. Anggap saja ini kita lagi buat baliho. Karena proses pembuatan baliho sebenarnya bisa buat dari Illustrator juga. Di sini juga bisa. Tapi kalau Sir sih rasa gampang di sini. Kalau di Illustrator agak rumit. Jadi kalau untuk pembuatan logo atau hal-hal yang lain atau gambar-gambar bersifat kartun, nah itu yang lebih cocok ke sebelah. Supaya fungsi dari kedua tombol ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini tampilan awalnya tentunya secara default semua ini sama, tapi sebenarnya kita bisa atur workspace kita di sini. Apakah dalam bentuk esensial, 3D, jadi tergantung kebutuhan. Kalau kalian ingin yang normal-normal saja, yang default, kita pilih esensial. Tapi kalau kita misalnya khusus untuk membuat animasi di sini ada versi motionnya. Nah, makanya di sini ada muncul timeline di bawah.
ada muncul timeline untuk penggunaan animasi di sini. Jadi aplikasi ini juga bisa buat secara langsung animasinya, tapi tidak sekompleks dengan aplikasi Adobe Flash. Karena di Adobe Flash itu yang lebih apa ya? Lebih bagus lagi untuk pembuatannya. Di sini cuma mungkin ada hal-hal kecil yang kalian mungkin trimnya dan sebagainya. Tidak sekompleks yang satu. Oke, baru di sini juga kalau kalian ingin fotografi, kalian pilih ini supaya terbuka fitur-fitur yang khusus untuk mode-mode yang kayak ini. Atau kalian ingin tipografi, makanya jika setting untuk mode tipografi, di sini akan terbuka optional atau panel yang berhubungan dengan tipografi. Langsung otomatis. Tapi bukan berarti workspace yang lain itu tidak ada untuk fitur seperti ini. Tetap fitur itu ada, cuma fitur ini akan lebih dipermudah ketika kita ingin membuat seperti apa untuk painting, maka di sini akan secara otomatis ya sediakan untuk panel brush, baru panel-panel untuk warna. Karena untuk painting itu untuk gambar menggambar, kalau kita ingin buat sini dia akan lebih fokus ke situ. Kalau kita ingin ke fotografi, tentunya setting saja ke fotografi. Nah, maka secara otomatis dia akan atur di sini ada adjustment ya. Untuk brightness, baru untuk pengaturan level. Kalau fotonya terlalu gelap, kita atur di sini. Tinggal atur di sini. Jadi mempermudah. Jadi workspace ini untuk mempermudah kerja kita. Tapi kalau secara default, kita kembali seperti ini. Supaya dia langsung atur secara default. Ada layernya dan sebagainya. Itu kita bisa atur juga di sini adjustmentnya. Ini sama. Untuk kalau kalian mungkin ingin edit foto di situ, foto kalian yang mungkin kalian ingin fotonya mungkin di foto asli tidak kelihatan bagus, di sini kita atur secara rapi. Karena secara digital imaging atau orang juga bilang retouch, istilah di dunia fotografi, karena ini kalian di kelas 11 ini di semester genap, kalian akan ketemu dengan materi tentang fotografi. Makanya aplikasi ini juga yang nantinya akan membantu kalian untuk meretouch. Retouch di sini memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika mungkin terjadi di depan kamera. Jadi aplikasi ini yang sangat membantu. Kalaupun kalian ingin membuat baliho dan sebagainya juga di aplikasi ini. Oke, di sini sebenarnya ada tools, cuma belum diaktifkan. Toolbar, kita cari dulu di sini. Nah, toolbar ini so hilang. Oh, ternyata toolbar atas sorot. Oke. Ya, jadi ini toolbar yang kita sudah jumpai yang lalu. Tentunya dari kedua aplikasi ini memiliki toolbar yang berbeda dengan Adobe Illustrator. Memang ada beberapa kemiripan yang ada di sini. Kalau di Adobe Illustrator kan dia ada selection tool. Kalau di sini bukan selection tool namanya, adalah move tool. Move tool ini adalah tools untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya fungsinya sama dengan selection tool yang ada di Adobe Illustrator. Cuma mungkin penamaannya yang berbeda. Dari segi shortcut-nya juga sama. Masih menggunakan huruf V di sini untuk shortcut yang ada di selection tool maupun move tool di sini. Nah, di Adobe Illustrator di sini tidak lagi menggunakan direct selection tool karena dia tidak bergerak menggunakan pad di sini. Karena ini bukan dikhususkan untuk aplikasi pengguna vektor yang membuat gambar-gambar yang dibuat secara manual, tapi ini biasanya gambar sudah jadi, apakah gambar yang diambil di internet kah, atau gambar-gambar yang diambil dari kamera dan seterusnya. Nah, itu yang diolah di sini. Makanya di sini ada namanya rectangle marquee tool. Jadi kita bisa seleksi dengan memakai kotak ini sendiri.
Atau kalian ingin mau membuat warna di bagian ini, silakan. Nah, seperti itu. Di sini juga sama, seperti yang dilakukan oleh Adobe Illustrator, bisa membuat shape-shape seperti ini. Tapi yang bedanya di sini. Ketika Sir kasih besar, karena kelemahan dari vektor dan bitmap ini berbeda di sini. Vektor itu lebih apa ya? Gambarnya lebih solid, baru secara pewarnanya tidak terlalu tajam dibandingkan yang bitmap seperti ini. Tapi kekurangan bitmap adalah pertama size yang besar, tentunya size yang besar. Kalian bisa buktikan di situ saja. Nanti file asli atau file rendering nanti atau file asli ketika di render itu tergolong besar. Oke, untuk yang di rumah boleh aktifkan kamera, karena ini semua tidak aktifkan kamera ini. Tidak tahu lagi posisi berhadapan di depan kamera, lagi ada standby atau cuma sekedar ya seleknya ada. Ya, harap diisi untuk supaya kita lagi kelas online di sini, supaya bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi bedanya di sini. Jadi kalau Sir kasih besar atau memperbesar tampilan di sini, maka dia nanti akan kelihatan pixel-pixelnya di sini. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya di waktu pertemuan yang lalu tentang perbedaan antara vektor dan bitmap. Itu bisa dicoba sendiri saja karena itu membutuhkan banyak waktu. Oke, kita memperkenalkan dulu untuk tools-toolsnya di sini. Nah, dan mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa kelas online, kelas secara tatap muka, supaya kita bisa mempergunakan masing-masing di komputer masing-masing nantinya, supaya langsung membuat objeknya di situ. Apakah kita akan membuat suatu poster? Karena project akhir yang kelas 3 yang sekarang, project work yang mereka buat itu hampir mirip-mirip seperti ini. Jadi akan mempermudah kalian nanti ke depan ketika mempergunakan aplikasi seperti ini sudah akhir. Oke, ini dibuat. Nah, jadi pertama yang harus kalian perhatikan kalaupun editing, kalau melaksanakan editing, pertama di bagian sini. Bagian bawah ini. Layer. Oke, layer yang digunakan, jadi di layer ini ada putih dan ada biru di sini. Itu menunjukkan bahwa artboard kita atau gambar biru ini sudah paten atau tidak bisa digeser lagi di sini. Kenapa demikian? Karena dia ada di bagian sini. Makanya di sini kita pertama nonaktifkan dulu kuncinya karena di sini terkunci. Nah, ini kalau sorong akan jadi seperti ini. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kalian editing. Ini jangan sampai terjadi ke kalian ke depan. Nah, Pak Sir, seperti begini kita tidak ikut semua. Nah, karena kita tidak membuat layer baru. Jadi ketika kalian ingin membuat objek baru, ya salah. Seperti apa dulu? Nah, membuat objek baru, kita harus pertama melakukan dengan create new layer. Ada di pojok kanan sini. Di sebelahnya. Jadi di sini ada FX, ada masking, ada untuk pengaturan brightness, baru ada membuat create folder atau create group, baru juga di sini ada create new layer. Nah, jadi kita harus buat layer baru ketika kita ingin membuat satu objek ataupun kita ingin menaruh logo misalnya. Saya ambil satu contoh logo. Misalnya contoh logo, oke, saya ambil ini, logo Take5 yang lama. Oke, ini berwarna putih, tidak bisa. Nah, mungkin kalau itu warna putih, kita harus rubah warnanya biru saja sini. Nah, ini saya gunakan namanya pen bucket. Pen bucket itu shortcutnya G.
Jadi kenapa Sir tidak di sini, klik di sini, karena kita harus juga paham shortcut-shortcut yang ada di aplikasi supaya mempercepat dan mempermudah, dan mungkin akan membantu kalian ke depan untuk editing secara cepat. Jadi tidak perlu lagi seleksi-seleksi di bagian sini, karena kita sudah paham shortcut-shortcutnya di situ. Nah, setelah ini sudah jadi, ini kan ada satu logo yang Sir ambil contoh. Ketika logo ini di drag drop atau klik kanan, klik kiri ditahan, nah dia secara otomatis akan membuat layer sendiri, layer baru. Nah, yang jelas ketika kita move tool, kita pindah-pindahkan, dia tidak akan mengganggu layer yang di belakang. Nah, bedanya dengan tadi, misalnya kalau Sir gabungkan, ini yang sementara aktif di bagian belakang. Biasanya kalau background itu ada baiknya untuk kita mengunci untuk tampilan ini. Kita kunci saja supaya tidak tidak terganggu. Nah, kalau kita kunci di sini, kita pakai yang ini, lock out. Secara otomatis tampilan background kita tidak akan terganggu. Jadi mungkin ada yang sudah buat secara bagus di sini, misalnya saya lepas kunci sini. Nah, tak salah klik yang bagian belakang kita sorong. Makanya perlu untuk memperhatikan, kalaupun itu jadi background tidak perlu disorong-sorong lagi, maka dipakai seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ini tampilan layer yang berbeda. Ini menandakan bahwa logo ini berada di atas dibanding di bawahnya background yang ada. Jadi kalau Sir klik ini dan pindah di bagian bawah, mungkin agak tapele dengan Sir muka. Nah, ini. Supaya pilih. Nah, jadi ini ketika Sir pindahkan ini bagian atas ke bawah. Jadi ini bukan berarti hilang ya. Ini bukan berarti layer ini hilang. Tapi sebenarnya layer ini ada di bagian belakang. Nah, mata ini, yang simbol mata ini adalah simbol di mana kita bisa melihat atau indikasi layer itu bisa terlihat oleh kita. Apakah visibility atau tidak. Kalau kita hilangkan mata ini, maka latar belakang biru tadi itu tidak akan terbaca, tidak terdeteksi. Makanya yang terbaca hanya tampilan ini. Nah, sebenarnya logo ini ada di belakang tadi. Jadi kalau teraktifkan secara layer visibility-nya, logonya tetap masih ada, tapi bagian belakang. Makanya kita harus pindahkan ke bagian atas. Seperti ini. Kayaknya akan jadi seperti ini. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi seringkali. Atau misalnya kalian buat ini Sir kasih gabung misalnya contoh. Oh ya, mesti. Nah, ini Sir gabungkan. Oke, ini Sir tekan Ctrl E. Ctrl E itu adalah merge layer. Merge layer itu dia membuat layer atas dan layer bawah itu jadi satu. Bergabung jadi satu. Jadi ini coba kalian perhatikan baik-baik. Jadi ketika Sir tekan Ctrl E di keyboard, maka jadi layer yang tadi, layer atas, atau Sir nama logo. Nama logo di sini, sebelah di bawah, lebih paham. Di bagian bawah Sir kasih nama background. Oke. Nah, jadi ketika logo ini ingin digabungkan, mungkin kalian ingin jadikan jadi satu, itu bisa tekan Ctrl E di keyboard, maka logo itu akan menyatu dengan tampilan background yang ada di bawah. Seperti ini. Makanya ketika disorong, secara otomatis yang logo tadi terikut. Karena dia sudah jadi satu. Nah, kalau ingin balik lagi, ini bedanya dari Photoshop dengan Adobe Illustrator.
Nah, kalau Adobe Illustrator, kesalahan yang sudah jauh itu kita bisa Ctrl Z berapa kali untuk undo-nya. Tapi di sini kita tidak bisa, cuma bisa 1 kali. Bagaimana supaya kita bisa kembalikan ke posisi awal? Kita lihat di history di sini. Kita lihat di history sampai di mana proses kerja kita di situ. Kalaupun sampai di change name, nah ini kan kita lock, kita hapus saja. Nah, oke. Nah, dia akan kembali ke posisi history paling yang dimana yang paling terakhir. History yang paling terakhir adalah di name change. Makanya di sini dia sudah bisa lagi terpisah. Karena di sebelumnya kita membuat seperti ini. Jadi di Adobe Illustrator ini dengan Adobe Photoshop bedanya juga di sini. Bedanya di penggunaan Ctrl Z untuk undo itu. Kalau di Adobe Illustrator undo-nya bisa ditekan terus. Kalau di Photoshop cuma bisa 1 kali. Makanya penggunaan history ini sangat penting. Jadi kalau kalian tak salah buat, mungkin terlalu jauh nih dari backing tuh, itu tidak bisa di-undo dengan shortcut. Jadi harus digunakan menggunakan seperti ini. Oke, misalnya kalau kalian juga di sini menggunakan efek, ini kan terlalu polos untuk logonya. Di sini ada namanya FX. Nah, FX di sini ada beberapa pilihan, ada blended, bevel, stroke, inner shadow, inner glow, nah, jadi ada segitu banyak. Nah, bilang satu. Nanti kalian bisa coba juga di rumah atau nanti ke depan. Tapi tergantung fungsi dari apa yang kita akan buat. Misalnya, logo ini terlalu standar, tidak kelihatan timbul. Kita pakai FX di sini. Apa kita akan pakai stroke, garis tepi, atau shadow-nya di bagian dalam, inner, atau drop shadow. Nah, kebanyakan gunakan drop shadow. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ada shadow. Jadi ada bayangan di bagian objek tersebut. Nah, di sini di drop shadow kita bisa atur blend modenya, kebanyakan sih normal. Baru secara opacity ini DP kejelasan gambar. Jadi kalau 0, tentu di gambar ini tidak ada shadow. Kalau sorong, dia akan ada di situ. Supaya kelihatan logo ini kelihatan timbul atau lebih menonjol di situ. Nah, distance-nya jaraknya di sini. Apakah dia jauh dari objek atau mendekati objek? Ini kurang kita atur supaya kelihatan lebih berdimensi lagi logonya. Kalau tadi kan terlalu standar. Kalau ini logonya sudah mulai agak lebih bagus lagi. Nah, ini fatalnya ketika kita membuat pakai Adobe Photoshop untuk editing. Kalau kita ketemu dengan gambar yang pixel besar, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita ketemu atau cari di internet, search cuma cari biasa, tidak melihat pixel dari gambar tersebut. Misalnya pixel dari gambar tersebut cuma 200-an misalnya. Nah, ketika kita drag drop dan memperbesar ukuran objek, pixelnya akan mengikuti besar juga di situ. Nah, jadi kalau serkasnya besar, ini dia. Secara otomatis pixel dari gambar ini akan mengikuti, maka gambarnya lebih pecah di situ. Ini lebih pecah dia. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang ada di Adobe Photoshop karena dia bersifat pixel. Tapi dia lebih tajam dibandingkan dengan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi semua kembali kepada fungsi dari masing-masing. Seperti apa itu fungsinya. Jadi kalau fungsi kalian memang cuma buat logo, silakan langsung buat saja di Adobe Illustrator dengan hal-hal yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, misalnya sini kita ingin potong atau seleksi bagian, misalnya kita ingin hapus bagian ini. Nah, ini adalah fungsi dari Magic Wand Tool, tools yang digunakan untuk sebagai tongkat magic. Kalau di Adobe Illustrator, Magic Wand Tool ini adalah tongkat untuk menduplikasi warna atau menyeleksi warna yang sama.
Tapi di sini berbeda. Fungsinya sini berbeda. Jadi Magic Wand Tool ini fungsinya untuk sebagai seleksi diambil dari warna yang ada. Misalnya ini warna putih. Kita ingin seleksi di warna putih, kita klik di bagian sini. Secara otomatis dia akan menyeleksi keseluruhan dari yang ada berwarna putih di bagian objek ini. Kalau kita ingin tambah, tekan Shift. Maka secara otomatis dia akan bertambah. Tapi kalau kita tidak tekan Shift di sini, kalau kita tidak tekan Shift, dia hilang. Jadi ini cuma seleksi biasa. Jadi kalau kita tekan Alt, itu mengurangi atau menghilangkan selection. Kalau kita tambah Shift, menambah selection. Jadi kalau kita ingin seleksi semua yang ada di sini, kita tambah semua, seleksi sini. Maka dia akan seperti ini. Nah, kenapa di bagian sinematografi ini dia terseleksi? Karena di bagian sini, di bagian ini,